Aku akan sendirian. Tidak ada yang bisa membantuku mencari makanan, dan aku hanya punya tombak untuk bertahan hidup di lingkungan paling liar di Australia. Dan petualangan ini dimulai sekarang juga. Selamat pagi teman-teman, dan sekarang kita berada di hamparan lumpur bakau yang terpencil. Dan apa yang akan kita lakukan hari ini teman-teman, benar-benar gila. Kita akan menjelajahi semua wilayah liar ini melalui hutan bakau ini, dan kita akan mencari makanan. Hari ini teman-teman, yang saya punya hanya tombak ini saja. Dan saya kasih tahu, tidak mungkin kita kelaparan malam ini. Ada begitu banyak kehidupan di sistem bakau ini. Ini hampir seperti ekosistem bagi hewan-hewan muda untuk tumbuh dan menjadi kuat. Ada kepiting lumpur besar, ikan, pari, dan berbagai jenis lainnya. Dan saya bisa mencium sesuatu di udara. Benar sekali sayang, kita kembali di Australia. Dan kita sedang memburu buruan besar, yaitu kepiting lumpur raksasa. Baiklah, mari kita mulai menjelajahi hutan bakau ini. Ayo, bro, memang tidak ada yang lebih baik daripada berada di luar sini, di Australia yang indah ini. Airnya sangat jernih. Kehidupan ada di mana-mana. Dan di hutan bakau ini, teman-teman, ada begitu banyak makanan yang bisa ditemukan. Saat ini, air laut sedang surut besar, dan kalian bisa lihat hanya ada lapisan tipis air di permukaan. Tapi semoga saja itu akan hilang dan memberi kita kesempatan. Kita mungkin hanya punya waktu sekitar 2-3 jam untuk berburu di sini di hutan bakau sebelum selesai. Karena pasang surut di sini berubah setiap 6 jam. Lihat saja sekarang. Kalian bisa lihat ada banyak lubang besar di sini. Itu semua bekas ikan pari. Mereka datang dan menyedot semua kepiting, yebis, dan segala sesuatu yang ada di tepian. Begitulah cara mereka makan. Kamu tahu, kamu benar-benar kembali ke Australia ketika kamu terus saja menabrak jaring laba-laba di mana-mana. Kamu tahu, laba-laba nggak pernah menyakiti siapapun kan? Ayo kita bawa kamu pulang. Sudah mulai masuk ke bagian yang lebat. Ayo pergi. Aku belum pernah sebegitu ingin mendapatkan kepiting seumur hidupku. Ayo kita buat lubang baru. Kedengarannya aneh juga ya. Sungai kecil ini yang berkelok-kelok di antara pohon bakau. Dan itu akan jadi tempat yang bagus buat kita karena saat air masuk, airnya mengalir keluar dan hampir seperti membentuk arus tenang buat kepiting-kepiting itu. Jadi mereka bisa santai, duduk-duduk, dan menikmati perjalanan gratis. Dan semoga kita bisa menangkap satu di sepanjang arus tenang itu. Kasian dia, nggak bakal tahu apa yang menimpanya. Ya ampun, lihat ini. Kalian lihat ini kan? Nah, itu adalah lubang kepiting lumpur raksasa. Kalau ada sesuatu yang berdiam di dalamnya, itu pasti benar-benar raksasa. Sepertinya kita akan masuk. Lucunya, aku malah tertawa. Padahal mungkin saja lenganku hilang saat memasukkan kepalaku ke sana. Baiklah, di sini ada lubang raksasa, teman-teman. Jadi kita akan lihat apakah ada kepiting monster di dalam sana. Baiklah, sepertinya lubang ini turun ke bawah, lalu berbelok, kurasa ke kiri. Jadi aku akan langsung masukkan lenganku ke sana. Ada kepiting besar. Yang aku coba lakukan adalah menempelkan tanganku ke bagian luar atau bawah, lalu meraba di mana tubuhnya berada. Coba lihat apakah aku bisa menangkap salah satu kakinya, lalu menariknya keluar dari lubangnya. Ya, itu lenganku di bawah sana. Aku baru saja memasukkan seluruh kepalaku ke sana. Masih belum sampai ke bagian belakang, tapi aku hanya ingin memastikan tidak ada apa-apa di dalam sana. Aku bahkan tidak bisa menjangkau bagian belakang lubang itu. Lubangnya pasti sekitar setengah meter lebarnya, mungkin sedikit lebih besar. Jadi kepiting itu benar-benar besar, bro. Ayo ambil topi kita dan sekarang lanjut jalan. Juga topi Offshore Tales. Semuanya tersedia sekarang. offshoretales.com. Silakan ambil sesuatu di sana. Ayo lanjut jalan, ayo. Episode berikutnya, kalau aku punya 3 kepala dan 12 anggota tubuh, kalian tahu itu gara-gara apa, bro? Air itu benar-benar, kalian nggak mau tahu rasanya seperti apa. Sekarang, kalau kalian ada di sini, bro, apa-apaan ini? Kayak aku baru aja ngaduk kue coklat, lumpur nempel di seluruh wajahku. Oke, aku harus bersihin diri dulu. Ini konyol banget, bro. Sekarang, kalau suatu saat kalian ada di sini mencari kepiting lumpur, ada 2 hal utama yang harus kalian cari. Dan itu supaya nggak terpleset. Nggak, aku cuma bercanda kok. Yang kalian cari, guys, pada dasarnya adalah bagian mangrove yang lebih ke dalam. Seperti akar-akarnya, mereka bersembunyi di bawah akar dan mengubur diri di lumpur. Selain itu, ada lubang-lubang besar, dan itulah yang kita cari. Kita bisa memasukkan tangan kita ke dalamnya dan mencari lubang-lubang baru. Nah, guys, aku baru saja menemukan spesies langka dari hewan yang benar-benar terancam punah. Dan ini, di sini, inilah yang kita sebut bottle bear Australia yang pasti akan melukai kakiku karena aku sedang berlari tanpa alas kaki sekarang. Seperti yang kalian lihat, aku sangat menyarankan kalian memakai sepatu. Jangan lakukan apa yang aku lakukan. Tapi, kita akan meletakkan benda ini di atas pohon dan semoga tidak ada yang menginjaknya kalau nanti ada yang datang ke sini. Jujur saja, tidak ada yang akan keluar dari sini. Tidak ada yang aneh seperti aku. Baiklah, lihatlah. Ya, ada kepiting. Kalian dengar itu? Itu suara kepiting. Ya, ada kepiting di dalam sana. Dia sedang agresif, bro. Baiklah, aku dapatkan. Itu dia. Lihat benda itu di sana. Betina kecil yang cantik.
Tunggu sebentar saat aku mencoba menjinakkan si cewek ini. Lepaskan. Kalian bisa lihat di sini, ini adalah kepiting betina kecil yang sangat cantik. Tubuhnya lebar di bagian sini. Itu karena di bawahnya, di sanalah mereka menyimpan semua telurnya. Jadi yang akan kita lakukan adalah melihatnya dengan baik. Kita akan menggelitik sedikit perutnya dan kita akan melepaskannya langsung kembali ke bawah sana. Baiklah, itu indah sekali bro. Baiklah, ayo kita lanjutkan. Itu bukan yang kita cari, tapi itu pertanda bagus. Baiklah, itu pertanda luar biasa teman-teman melihat semua kepiting betina di sini. Tapi yang kita cari adalah jantan besar itu, jantan-jantan gemuk besar itu bro. Itu kedengarannya nggak benar. Yang kita cari itu yang testosteronnya mengalir deras. Di sini sekarang nggak dingin. Aku berkeringat seperti buaya sialan di pabrik tas tangan. Baiklah, kita punya kepiting lagi di sini teman-teman. Aku akan tunjukkan persis maksudku tentang bagaimana mereka mengubur diri di lumpur. Dan kalian bisa lihat bagian luar cangkangnya saja. Itu sebenarnya kepiting di sana. Baiklah, yang satu ini seharusnya tidak terlalu sulit untuk diambil. Jadi aku akan mengambilnya dan kita akan lihat lebih dekat. Dia masih kecil. Baiklah, kalian bisa lihat di sini, ini jantan kecil yang cantik. Yang satu ini terlalu kecil, teman-teman. Kita akan mengembalikannya dan dia akan tumbuh menjadi besar. Dan itulah yang kita cari di sini. Kakak besar dari yang tadi. Hei, aku baru saja melihat kepiting besar di sini. Aku tidak tahu bagaimana caranya kita akan mengeluarkan hewan ini. Tapi ini benar-benar monster. Aku tidak tahu, dan kalian bisa lihat, dia ada di sana. Dia bersembunyi jauh di dalam. Kenapa yang besar-besar selalu harus di tempat yang dalam? Yang harus aku lakukan adalah membangunkannya dan lihat saja. Semoga saja dia mencoba lari keluar dari tempat dia bersembunyi dan menuju ke tempat terbuka. Lalu aku bisa menangkapnya dengan tangan kosong. Itu aku yang mengetuk cangkangnya. Lihat itu. Keren sekali. Aku baru saja mencabut salah satu capit besarnya. Kamu bisa lihat di sana. Itu yang kecil juga. Yang satunya jauh lebih besar. Aku nggak suka melakukannya teman-teman, tapi nggak ada cara lain buat mengeluarkannya. Dan aku tahu dia jantan besar. Aku nggak akan melakukan ini kalau aku nggak tahu dia jantan besar, karena betina nggak punya capit sebesar itu. Ya ampun, aku bisa menghabiskan 3 jam ke depan hanya untuk mencoba mengeluarkan kepiting ini teman-teman. Tapi dia sudah kasih aku capit raksasa ini di sini. Dan kalian tahu nggak? Dia pantas untuk hidup. Dia sudah mendapatkan kebebasannya, kepiting ini bro. Capit satunya lagi yang dia punya ukurannya sekitar 2 kali lipat dari yang aku cabut. Capit yang aku cabut itu baru tumbuh lagi, dan yang satunya lagi benar-benar besar. Tapi yang dia lakukan adalah dia berpegangan pada akar bakau di dalam sana. Jadi, waktu aku coba tarik dia keluar, dia sama sekali nggak mau lepas. Dan nggak ada cara buat aku masuk ke dalam sana. Satu capit itu nggak akan cukup buat ngasih makan kita. Aku baru saja nemuin kepiting raksasa banget duduk di bakau ini guys. Ya, kita dapat kepiting. Cukup galak juga. Itu dia guys, dia coba nyapit aku. Sekarang kita harus cari cara buat ngeluarin dia dari sini. Oke, kepiting ini guys, dia nggak mau kerja sama bro. Wah, kayaknya muka gue penuh lumpur nih. Kita bakal perang sekarang. Gue bakal terjun langsung, bro. Apa-apaan ini? Dia ngumpet jauh banget di dalam bakau ini, guys. Dan dia udah nyelipin dirinya di akar bakau. Jadi hampir nggak mungkin kita bisa ngeluarin dia kecuali kita nyemplung duluan ke sistem bakau itu. Kalian tahu sendiri gue gimana. Kita bakal nyemplung duluan. Gue bakal taruh ransel ini di sini dan kita bakal terjun langsung ke sana. Ayo. Oke. Gue taruh ransel ini dulu. Lu mau gue nyebur ke bakau? Ayo. Ini kesempatan gue, ini dia. Gue masuk pakai tangan kosong di sini. Hampir aja lo dapetin gue. Enggak. Oh tidak, dia baru saja menjatuhkan salah satu cakarnya. Tapi lihat itu bro, itu cakar monster gede banget. Yang bener aja, lepaskan bro, lepaskan. Lepaskan, lepaskan. Ya ampun teman-teman, lihat kepiting gede ini. Dia menjatuhkan cakarnya ke kita, kalian bisa lihat. Tapi ada beberapa cakar monster di sana. Benda-benda itu penuh dengan daging. Ini kepiting yang bagus. Kalian bisa lihat di sana. Dia punya tanda V yang bagus. Itu artinya dia jantan. Saya kasih tahu, nanti kita akan memanggang ini di atas api. Itu sudah pasti. Ayo, ayo, mantap. Aku sudah mengeluarkannya. Dia kepiting yang indah. Waktu aku bilang ke kalian, kita akan terjun langsung ke hutan bakau, aku nggak bohong. Kita di sini bukan buat main-main. Jadi, ayo lanjutkan dan lihat apa lagi yang bisa kita temukan. Tapi ini bakal jadi hidangan yang luar biasa bro, keren banget. Oke, kalian bisa lihat sekarang semua air itu sudah masuk dan memenuhi hutan bakau. Tapi aku mau coba cari makanan lagi guys. Aku pengen pesta makanan laut. Jadi yang akan kita lakukan adalah kita akan keluar dari hutan bakau yang berlumpur ini. Aku masih bisa merasakan lumpur itu di mulutku. Dan kita akan pergi ke air biru jernih itu. Itu rencana kita. Aku nggak sabar buat kesana. Ayo berangkat.
Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah kembali di pantai. Dan hari ini benar-benar hari yang gila. Kalian bisa lihat sendiri, sekarang kita panen besar. Kita punya capit raksasa ini dari kepiting lumpur, dan juga kita sudah menemukan air yang sangat jernih itu. Aku masih nggak percaya betapa gilanya hiu martil tadi. Kalian lihat sendiri, tadi aku menembak ikan itu dan aku benar-benar memukulinya bro. Ikan itu naik ke atas, menggigit tombakku dan semuanya. Tapi sekarang teman-teman kita akan masak-masak saat matahari terbenam. Tapi itu belum semuanya. Kita juga punya sedikit kejutan. Oke, ayo. Ini dia teman-teman, keponakanku. Namanya Zara dan dia adalah penggemar terbesar channel ini. Kalau kalian sudah lama mengikuti, mungkin kalian ingat dia. Tapi dia akan bergabung denganku untuk acara masak-masak ini. Dan kebetulan banget sekarang kita pakai baju yang sama. Semua perlengkapan ini kalau kalian mau beli ada di offshoretales.com. Dan sekarang kita harus menyalakan api dulu. Oke, jadi kamu mau ngumpulin apa? Mau ambil ranting kecil atau kayu bakar? Kayu bakar. Kamu mau ambil kayu bakar? Baiklah, dia akan ambil kayu bakar. Dan aku akan kumpulin ranting kecil, lalu kita akan menyalakan api dan memasak hidangan ini, oke? Ya. Baiklah, ayo kumpulkan kayu bakar. Oke, aku akan kumpulin banyak ranting kecil. Ya, lihat pelangi di latar belakang itu benar-benar luar biasa. Oke, kita akan masuk ke semak-semak. Kalian bisa lihat di sini semua ini. Ini akan sangat pas. Jadi, kita akan kumpulkan banyak dari ini, dan ini akan jadi ranting kecil untuk penyulut api kita. Dan juga, Zazie sudah kumpulkan kayu ini di sini. Jadi yang akan kita lakukan adalah menyalakan api ini, dan kita akan mulai memasak semua makanan laut ini. Kamu lapar? Iya. Aku harap kamu lapar karena kita akan mulai sekarang. Aku sangat bersemangat. Kalian bisa lihat sekarang, apinya sudah menyala. Perlahan-lahan kayunya terbakar. Kayunya akhirnya menyala. Asapnya juga sudah tidak sebanyak tadi. Yang akan kita lakukan adalah kita akan mengambil kayu hijau ini dan kita akan menggunakannya untuk ikan kita. Karena kayu yang masih hijau ini tidak akan terbakar di atas api. Kita akan membersihkan semua ranting dan segala sesuatu yang menempel di kayu ini. Lalu mungkin kita ambil yang itu. Yang itu. Aku menangis. Baiklah, kita akan membaginya menjadi 2. Dan yang itu di sana, itu akan sempurna untuk ikan kita. Baiklah, kamu ambil punyamu, aku ambil punyaku. Mari kita ambil 1 ikan masing-masing, oke? Jadi, yang akan kamu lakukan adalah ambil tongkatmu di sini. Cari ikannya, pegang mulutnya, buka, pegang erat, pegang erat. Oke, dorong kuat-kuat. Nah, seperti itu. Teruskan, terus dorong. Ayo. Nah, seperti itu. Sempurna. Baiklah, dan kalian bisa lihat di sana. Lihat itu. Itu 1 ikan di atas potong kayu hijau. Baiklah, apa yang akan kamu lakukan? Tancapkan ke pasir supaya posisinya di atas api sekarang. Tancapkan ke pasir supaya posisinya di atas api. Tancapkan. Tidak. Tancapkan dengan kuat seperti itu. Kamu tidak mau itu jatuh. Lalu kita akan pastikan itu duduk dengan baik di atas api. Baiklah, kalian bisa lihat sekarang, ikan kita sedang perlahan-lahan matang. Lihat itu, sudah mulai matang. Sekarang kita akan mulai dengan kepiting kita. Baiklah, kita akan langsung taruh ini di atas bara, teman-teman. Baiklah. Oke, kamu taruh kepitingnya. Nih, letakkan yang ini juga. Letakkan yang ini di atasnya. Bagus. Baiklah, kita harus terus menjaga api ini tetap menyala. Mataku benar-benar terasa panas. Bagaimana dengan matamu? Seberapa lapar kamu? Kamu lapar? Iya. Kamu lapar? Baiklah, kita berdua benar-benar kelaparan. Kita akan makan makanan laut, kepiting bakau, dan juga ada ikan yang indah. Sarzi sedang bermain di belakang sini, menari seperti biasa. Aku hanya menikmati semuanya karena hari ini kita benar-benar mengalami hari yang luar biasa, teman-teman. Dan saat ini, ada sesuatu yang istimewa hanya dengan berada di pantai, bro, bersama keluargaku. Kalian tahu aku sudah lama berada di Indonesia. Jadi hanya berada di sini bersama keluargaku dan berbagi, kurasa apa yang kulakukan, yaitu pergi berpetualang, mencari makanan, dan hidup dari alang sebisa mungkin. Ini benar-benar sebuah berkah, bro. Saat ini benar-benar istimewa. Di mana sih Zazie? Zazie, kembali sini. Makanannya sudah siap, ayo. Oke, kamu bisa lihat bagian tengahnya sekarang. Mereka mulai berubah jadi merah terang. Itu artinya mereka mulai matang. Ikannya mungkin butuh sedikit lagi. Seberapa antusias kamu? Iya, kayak 10 dari 10. 10 dari 10. Hati-hati dengan rambutmu. Aku tidak mau kamu terbakar. Tidak, kamu harus melakukannya. Zizi. 1 tarikan napas panjang dan perlahan. Nah, begitu. Itu lebih baik. Matahari sedang terbenam sekarang. Ikan kita mungkin sudah dimasak selama sekitar 15 menit. Aku rasa dia sudah hampir matang. Baiklah, yang akan kita lakukan adalah mengangkatnya. Baiklah, lihat itu. Baiklah, yang itu sudah matang. Lihat ikan di sana, dia hampir matang. Baiklah, kita sisihkan dulu. Sekarang kita harus mengeluarkan kepiting kita. Renyah. Kalau dia bilang renyah, maksudnya gosong. Sedikit gosong. Enggak, aku cuma jatuhin di pasir. Saatnya sudah tiba sekarang, teman-teman. Apinya sudah menyala, dan sekarang waktunya menikmati hidangan luar biasa ini. Aku sangat bersemangat. Oke, ambil ikannya. Yang kecil ini. Kita coba ikan dulu ya. Iya. Oke, mari kita coba ikannya dulu. Lihat itu. Kita punya 2 ikan kue kecil yang cantik.
Baiklah, yang ingin kamu lakukan adalah ambil ikannya, pegang lapisan kulit luarnya, lalu kamu tinggal kupas ke belakang. Kulitnya benar-benar langsung terlepas dari dagingnya di situ. Bagaimana kamu bisa melakukannya secepat itu? Baiklah. Ikannya sudah ditusuk. Lihat itu, daging putih yang indah. Baiklah, ayo kita makan. Enak? Iya, Baiklah, berapa nilainya dari 10? Jujur ya. mungkin 9,5. 9,5? Sebagus itu. Baiklah, jadi dia memberi nilai 9,5 untuk ikan itu. Aku penasaran berapa nilai yang akan dia berikan untuk kepiting lumpur. Ini lollipopnya lautan. Baiklah, ayo, ambil punyamu. Aku ambil punyaku. Lihat itu. Kalian bisa lihat, itu semua daging. Baiklah, mari kita coba langsung makan. Cheers! Tidak ada yang lebih enak daripada kepiting lumpur. Berapa nilainya menurutmu? 9 dari 10. 9 dari 10. Ini adalah salah satu hari paling seru yang pernah kita alami, teman-teman. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada penonton, Zazie? Like and subscribe. Like dan subscribe, dan gue akan ketemu kalian di petualangan seru berikutnya. Berapa umur kamu? 12. Maksudku, aku akan berumur 12 tahun dalam 14 hari. Berapa banyak anak umur 11 tahun di seluruh dunia yang bisa duduk di pantai di sekitar api unggun dan makan kepiting lumpur yang ditangkap hari ini? Kepiting itu benar-benar masih berlarian di hutan bakau hari ini. Cheers!